Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan manfaat gelombang radio. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fitri Puji Lestari, nomor absen 17, kelas 12 MIPA 3. A. Pengertian gelombang radio. Gelombang radio merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dimodulasi atau frekuensinya dinaikkan pada frekuensi yang terdapat dalam frekuensi gelombang radio atau RF dalam suatu spektrum elektromagnetik. Gelombang radio memiliki jangkauan frekuensi yang cukup luas, bentuknya tidak terlihat, memiliki frekuensi kecil tetapi memiliki panjang gelombang paling panjang. Gelombang radio dalam jaringan nirkabel memiliki frekuensi di antara 30 Hz sampai 300 GHz, dengan panjang gelombang mulai dari 1 mm sampai 10.000 km. Frekuensi dan panjang gelombang yang dihasilkan tergantung pada jumlah energi yang terlibat. Media yang digunakan untuk mengirim gelombang radio disebut dengan antena. Nantinya gelombang radio tersebut akan diubah oleh pesawat radio menjadi sarana yang mampu membawa informasi atau siaran. Jenis-jenis gelombang radio. 1. Gelombang pendek atau shortwave. Gelombang yang menggunakan udara sebagai mediator. Keuntungan dari gelombang ini adalah mampu menjangkau wilayah yang luas, banyak digunakan oleh pemancar internasional atau antar benua. Kerugiannya sering mengalami noise yang disebabkan matahari, cuaca, udara, halilintar, dan sebagainya. 2. Gelombang medium atau medium wave. Gelombang yang menggunakan permukaan bumi sebagai mediator. Keuntungannya adalah permukaan bumi kurang dipengaruhi cuaca sehingga tidak terjadi noise. Gelombang panjang atau long wave. Gelombang yang memiliki signal panjang dan mampu menghasilkan jangkauan wilayah yang luas. Namun jenis gelombang ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan daya listrik yang besar sehingga perlu biaya besar. Selain itu, karena jenis gelombangnya cukup lebar dan panjang, maka jenis gelombang ini rentan terhadap gangguan atau noise. B. Sifat gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. 2. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. 3. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. 4. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. 5. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. 7. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. 8. Arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. C. Permasalahan. Pertama, bagaimana gelombang radio dihasilkan? 2. Adakah dampak dari gelombang radio? Ketiga, bagaimana cara mengatasi dampak dari gelombang radio? Gelombang radio digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat penghantar. Gelombang radio dihasilkan dari muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Muatan-muatan ini dibangkitkan oleh rangkaian elektronika yang disebut osilator. Gelombang radio dipancarkan oleh suatu antena dan diterima oleh antena juga. Gelombang radio terdiri atas MF dan HRF serta UHF dan VHE. Dampak positif gelombang radio.
1. Gelombang frekuensi tinggi untuk pemancar TV. 2. Gelombang frekuensi sedang untuk pemancar roket. 3. Gelombang frekuensi rendah untuk perkapalan. 4. Gelombang radio MF dan HF untuk komunikasi radio. 5. Gelombang radio UHF dan VHF untuk komunikasi satelit. Dampak negatif gelombang radio. 1. Dapat menyebabkan penyakit katarak jika paparan gelombang mikro yang berlebihan radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dalam HP. 2. Radiasi gelombang radio dapat menimbulkan induksi gelombang elektromagnetik. Induksi gelombang elektromagnetik dapat mempengaruhi ion positif dan ion negatif di sekeliling pancaran radiasi. 3. Apabila pengaruh radiasi tersebut melebihi ambang batas yang dapat diterima oleh tubuh manusia, maka akan terjadi ketidakseimbangan muatan atau ion di dalam tubuh manusia yang berakibat pada terganggunya fungsi-fungsi organ metabolisme dalam tubuh manusia. 4. Jika hal itu terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama, maka kesehatan orang tersebut akan terganggu atau sakit. 5. Dapat menyebabkan kerusakan sel pada manusia. 6. Dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah. Mengatasi atau meminimalisir dampak gelombang radio. Cara mengatasi dampak yang terjadi, kita mulai dari hal-hal sederhana. 1. Jangan menggunakan ponsel saat lemah sinyal. 2. Mengurangi penggunaan ponsel saat berkendara. 3. Jangan letakkan ponsel dekat kepala saat tidur. Lebih baik menonaktifkan ponsel saat tidur atau letakkan ponsel cukup jauh dari tubuh kita. 4. Mengurangi penggunaan headset atau earphone saat menelpon. D. Pemanfaatan gelombang radio dalam teknologi. Cara kerja gelombang radio pada radio. Radio merupakan suatu alat elektronik yang digunakan untuk komunikasi dan menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Radio memiliki sistem kerja yang mengandalkan gelombang radio sebagai sumber sinyalnya. Gelombang radio dibawa atau dipancarkan oleh gelombang pembawa. Gelombang radio dipantulkan oleh lapisan udara di bagian atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan ionosfer. Pada lapisan ini, gelombang radio dipantulkan ke bumi dan ditangkap oleh menara penerima sinyal, sehingga tidak heran jarak jangkauan gelombang radio amat jauh sekali, bahkan sampai keluar angkasa. Saat ini sudah jarang penggunaan radio karena adanya perangkat lebih canggih seperti handphone. Alat komunikasi yang sering kita gunakan juga memanfaatkan gelombang radio. Pengiriman gelombang radio biasanya dilakukan dengan cara modulasi dan radiasi. Modulasi adalah proses pencampuran dua sinyal menjadi satu sinyal. Biasanya sinyal yang dicampur adalah sinyal berfrekuensi tinggi dan sinyal berfrekuensi rendah. Dengan memanfaatkan karakteristik masing-masing sinyal, maka modulasi dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi pada daerah yang luas dan jauh. Sebagai contoh, sinyal informasi atau data, suara, gambar. Agar dapat dikirim ke tempat lain, sinyal tersebut harus ditumpangkan pada sinyal lain. Dalam konteks siaran radio, sinyal yang menumpang yaitu sinyal suara, sedangkan yang ditumpangi disebut sinyal pembawa atau carrier. Radiasi adalah pancaran energi dari suatu sumber. Radiasi berasal dari gelombang radio atau radio waves yang disebut dengan radio frekuensi atau RF, radiation. Radio AM. Radio AM bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Kedua gelombang ini memiliki amplitudo yang konstan. Proses modulasi ini mengubah amplitudo gelombang penghantar sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Radio FM. Radio FM bekerja dengan prinsip serupa dengan radio AM.
Hanya saja pada radio FM, proses modulasi ini menyebabkan perubahan frekuensi. Manfaat pada bidang lainnya. 1. Gelombang radio pada televisi. Televisi mampu menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Televisi merupakan sarana komunikasi yang lebih menarik. Gelombang radio memancarkan sinyal agar pengguna bisa menonton tayangan televisi. Penyiaran televisi biasanya disebarkan melalui gelombang radio VHF dan UHF dalam jalur frekuensi yang ditetapkan antara 300 MHz sampai 3 GHz. Gelombang ini merambat lurus, tidak dapat dipantulkan oleh atmosfer bumi. Untuk menangkap sinyal gelombang televisi diperlukan sebuah stasiun penghubung atau bahkan membutuhkan sebuah satelit sebagai stasiun penghubung jarak yang jauh. Kelompok frekuensi yang ditetapkan bagi sebuah stasiun pemancar untuk transmisi sinyalnya disebut saluran atau channel. 2. Gelombang radio pada ponsel. Ponsel adalah barang yang setiap hari kita bawa dan kita gunakan dalam penggunaannya. Kita perlu menggunakan antena untuk menangkap sinyal dari satu SP. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja karena ia menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. 3. Gelombang radio pada bidang kecantikan. Gelombang radio ternyata bisa juga digunakan dalam bidang kecantikan untuk merawat kulit. Gelombang radio dimanfaatkan untuk mengencangkan bagian kulit. Dengan menggunakan gelombang radio, alat medis bisa dijalankan dengan lebih maksimal dan bisa dimanfaatkan untuk mengembalikan kekencangan kulit yang kendur. Cara kerjanya adalah dengan memanaskan kulit wajah hingga lapisan terdalam. Perawatan ini dikenal juga dengan radiofrekuensi treatment karena menggunakan gelombang radio untuk memanaskan wajah. Panas yang dihasilkan berfungsi untuk mengencangkan wajah dengan pembentukan kolagen. Garis-garis halus pada wajah perlahan hilang. Kulit terasa makin kencang. Tidak ada di dunia ini yang didapatkan dengan mudah. Semuanya membutuhkan kerja keras. Thanks you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.